Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada perkuliahan kita pengantar akuntansi, kita akan membahas materi selanjutnya dari pembahasan kita sebelumnya tentang neraca saldo, ya, di mana materi sebelumnya tentang bukti transaksi, penjurnalan umum, dan bukti besar. Masih di bab yang sama, kita akan membahas tentang uh, membuat neraca saldo. Baik, setelah dilakukan posting ke buku besar atau ledger, maka tahap selanjutnya pengiktisaran saldo akun tersebut. Nah, pengiktisaran ini dengan maksud menghimpun saldo yang terdapat dalam buku besar ke dalam laporan yang disebut dengan neraca saldo. Nah, adapun yang dimaksud dengan neraca saldo itu laporan yang memuat daftar akun beserta saldonya, baik saldo debit maupun saldo kredit. Nah, dengan adanya neraca saldo, mempermudah kita mengetahui saldo harta, kewajiban, modal, dan beban. Nah, di mana jumlah saldo debit harus sama dengan jumlah saldo kredit. Nah, kalau ada perbedaan itu artinya ada kesalahan. Jadi, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, dan dapat mempengaruhi jumlah debit dan kredit yang tidak sama dan mempengaruhi neraca saldo. Nah, secara garis besar itu seperti terlihat di bawah ini, di mana kesalahan dalam menyajikan neraca saldo itu antara lain pertama, salah menjumlahkan angka pada kolom debit dan kredit. Nah, salah mencatat angka saldo, akun ke neraca saldo, bisa juga salah memasukkan saldo akun ke kolom yang seharusnya, bisa juga salah karena ada akun yang tertinggal dan atau tidak dimasukkan. Nah, bisa juga karena kesalahan saldo akun itu antara lain misalnya kita salah menghitung saldo akun, atau juga bisa juga kita salah dalam menempatkan saldo ke akun, atau bisa juga karena kita kesalahan memposting antara lain itu salah memasukkan jumlah ke akun, salah mendebit atau mengkredit saat posting, karena mengabaikan posting, debit, dan kredit. Nah, ini juga bisa terjadi seperti itu. Nah, dalam contoh kasusnya, seperti yang dijelaskan di atas itu, misalnya ada selisih antara debit dan kredit sebesar 50.000 atau 500.000 atau 5 juta. Nah, ini karena disebabkan karena kesalahan umum dalam operasi penambahan atau penulisan. Bisa juga karena apabila selisih debit dan kredit itu dapat dibagi dua, ya. Misalnya kesalahan melakukan postingan, misalnya itu terbalik, kita tulis. Contohnya misalnya di debit kita tulis 13.480.000, di kredit kita tulis 12.680. Kan ada selisih itu 800. Sehingga kemungkinan itu misalnya bisa saja terjadi posting kredit sebesar 800.000 yang tidak dimasukkan dalam, atau misalnya 800.000 ini dibagi dua, foto postingan kredit, atau 400.000 itu dimasukkan di debit. Nah, apabila kesalahan tidak ditemukan dalam langkah terakhir, dalam neraca saldo, ya, maka langkah prosedur harus ditelusuri kembali dari langkah terakhir.
apakah kita telusuri dari jurnalnya yang salah kita tulis, apa dari cara penulisannya kita ke buku besar. Nah, istilahnya ini kita melakukan pengecekan mundur atau tracing namanya. Nah, untuk bentuk neraca saldo sendiri ya, di mana itu dapat kita ilustrasikan. Untuk neraca saldo di perusahaan itu bisa kita ilustrasikan seperti contoh di bawah ini, misalnya perusahaan TNA ya, untuk neraca saldo per 30 Juni 2021 misalnya dalam rupiah. Nah, ini ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit ya, seperti itu. Untuk neraca saldonya di mana nomor akun 1101, kas sebesar 300.000, peralatan sebesar 3 juta dan 4 juta ya. Utang usahanya itu sebesar 3 juta dan modal tuan A sebesar 4 juta. Maka totalnya itu dari sisi debit dan sisi kredit itu sama-sama 7 juta. Inilah bentuknya ya, bentuk perusahaan untuk neraca saldo. Ada keseimbangan atau kesamaan nilai pada sisi debit dan sisi kredit. Bisa juga contoh misalnya referasi TV Tuan Andi misalnya untuk neraca saldo periode 30 Juni 2021. Angkanya di dalam itu dalam jutaan rupiah, dalam satuan rupiah. Misalnya kas ya sebesar 5.150.000, perlengkapan sewa gedung, utang dagang, peralatan, beban gaji, dan lain-lain ya, beban listrik itu sampai di PIB. Sedangkan di sisi itu ditotalkan, dan untuk di sisi kreditnya itu modal, utang usaha, utang bank, dan pendapatan usaha. Ini kan sama yang kita 250 kan. Bagaimana cara kita membuat jurnal koreksi? Nah, dalam koreksi jurnal atau correction of error, maka dibuat koreksi untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Jadi dalam koreksi jurnal atau correction of error ya, jadi maka dibuat koreksi untuk memperbaiki kesalahan pencatatan. Nah, jumlah ini dapat dibuat kapan saja apabila terdapat kesalahan pencatatan. Nah, dalam kita menjurnal atau mencatat transaksi, maka kesalahan mungkin akan terjadi baik dari jurnal maupun posting ke buku besar. Nah, setiap kesalahan maka hindari untuk menghapusnya karena akan menimbulkan kecurigaan. Jadi karena untuk adapun kesalahan yang sering terjadi itu misalnya pertama kita adanya kesalahan yang ditemukan sebelum ayat jurnal dibukukan ke buku besar. Nah, kesalahan yang ditemukan sebelum ayat jurnal dibukukan misalnya sebelum diposting ke buku besar ini, maka cara memperbaiki data yang salah dan mencantumkan data yang benar itu di atas sebesar 1 juta. Nah, kesalahan mencatat dengan mendebit akun perlengkapan sebesar 1 juta dan di sisi kreditnya 500.000. Nah, di sini kan adanya kesalahan sebesar nilainya sebesar 500.000 ya. Nah, jadi adanya kesalahan itu harus diperbaiki dengan mencoret akun perlengkapan kantor tadi dengan menggantinya dengan akun peralatan kantor dalam kurung perlengkapan kantor dicoret, ditulis atau diganti dengan akun peralatan kantor di atasnya. Itu caranya. Nah, contoh kedua, adanya transaksi pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar 1.200.000. Itu dicatat dengan debit akun peralatan kantor sebesar 7.200.000. Namun di sisi kreditnya akun kasnya sebesar 12.000.
Artinya kita salah dalam menulis jumlah rupiah. Nah, adanya kesalahan hal ini harus diperbaiki dengan mencoret nilai 12 rupiah tadi yang salah pada akun kas dan menggantinya dengan nilai yang benar sebesar 1.200.000. Nah, untuk adanya kesalahan ditemukan setelah ayat jurnal dibukukan ke buku besar ya. Misalnya adanya kesalahan dilihat dari jurnal ke posting ke buku besar ya, maka ini ceritanya sudah diposting di buku besar, tapi dia salah. Itu dari sisi penjurnalan. Maka cara mengoreksinya itu pertama adalah membalik ayat jurnal yang salah tadi ya. Kedua, buat ayat jurnal yang benar. Contohnya ya, misalnya pembelian peralatan kantor itu dibeli secara tunai sebesar 100.000. Nah, adanya kesalahan dalam mendebit akun perlengkapan kantor sebesar 100.000 dan mengkredit akun kas sebesar 100.000. Jadi di sini ada kesalahan dalam menulis nama akun ya, di mana peralatan kantor ya. Nah, ditulis dianya itu kita debit dengan perlengkapan kantor. Seperti pada kesalahan menulis nama akun. Jadi misalnya itu membalik jurnal yang salah, mana kas sebesar 100.000 pada perlengkapan kantor senilai 100.000. Atau kita membuat jurnal yang benar yaitu peralatan kantor pada kas di sebesar 100.000. Sehingga analisanya adalah kas 100.000 sama ini ya. Artinya nilai yang tadi itu dia mengalami dikembalikan nilainya. Artinya ada sisi keseimbangan nantinya kalau di debit dan dikreditkan. Karena posisinya pertama kan dia karena ada salah kesalahan pencatatan, misalnya kepada seharusnya perlengkapan kantor pada kas, maka dikembalikan ya. Kas ini kan pada sisi kredit, maka dibaliklah jurnalnya, kasnya pada sisi debit dan perlengkapan kantornya peralatan kantor sisi kredit, maka nilainya itu akan seimbang di sisi debit dan di sisi kredit seperti itu. Nah, untuk catatan di mana kas pada debit bernilai 0 dan kas pada kredit bernilai 0 juga karena jumlahnya sama. Maka jurnal koreksinya itu pertama adalah peralatan kantor pada perlengkapan kantor. Itu untuk jurnal koreksinya. Untuk contoh kedua misalnya, di mana pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar 200 juta dicatat dengan mendebit peralatan kantor sebesar 2 juta. Nah, dan mengkredit akun kas sebesar 1 juta. Ini salah dalam menulis jumlah. Maka yang pertama adalah kita membalik jurnal yang salah tadi, di mana seharusnya peralatan pada kas jadi kas pada peralatan kantor sebesar 1 juta. Atau kita membuat jurnal yang benar, di mana peralatan kantor sebesar 2 juta pada kas sebesar 2 juta. Ini dua cara tadi ya, sehingga analisanya adalah kas pada peralatan kantor atau kedua adalah peralatan kantor pada kas. Maka untuk koreksinya adalah peralatan kantor sebesar 2 juta pada peralatan kantor sebesar 1 juta untuk jurnal koreksinya. Sebagai catatan itu mana peralatan kantor dapat pada debit bernilai 2 juta dan peralatan kantor pada kredit bernilai 1 juta. Jadi kas pada kredit bernilai 2 juta dan kas pada debit bernilai 1 juta. Seperti itu. Nah, maka untuk jurnal koreksinya itu adalah peralatan kantor pada kas senilai 1 juta ya, seperti itu.
peralatan kantor. Nah, untuk contoh ketiganya di mana kita melakukan pembelian peralatan kantor secara tunai sebesar harga 300.000. Nah, itu dicatat oleh perusahaan dengan didebet pada akun peralatan dan kredit pada akun kas masing-masing sebesar 30.000 atau sesuai dengan kesalahan rupiah terlalu kecil. Yang pertama adalah kita membalik jurnal yang salah tadi di mana kas pada peralatan kantor sebesar 30.000. Atau kita membuat jurnal yang benar itu sebesar peralatan kantor pada kas besar 300.000. Maka sehingga analisanya kas besar 30.000 dan peralatan kantor sebesar 300.000, kas 300.000 pertama ya, kas 30.000 pada peralatan kantor sebesar 30.000 atau jurnal yang benar peralatan kantor sebesar 300.000 dan kas sebesar 300.000. Nah, sebagai catatan, jadi peralatan kantor pada debit bernilai 300.000 dan peralatan kantor pada kredit bernilai 30.000. Nah, kas pada kredit bernilai 300.000 dan kas pada debit bernilai 30.000. Maka jurnal koreksinya adalah peralatan kantor sebesar 270.000 pada kas sebesar 270.000. Karena kita kan mengisi di dalamnya kan hanya sebesar 30.000. Jadi ada nilai yang belum tercatat di dalamnya sehingga supaya seimbang lagi nilainya per akhirnya sudah beda dengan kredit, maka diadakan penambahan 270.000 ya. Karena 270.000 tambah 30.000 yang sudah dicatat ya, yang dikoreksi awal itu menghasilkan nilai sebesar 300.000 nilai sebenarnya seperti itu. Nah, untuk contoh keempat di mana pembayaran gaji karyawan misalnya RP 3.500.000 dicatat dengan sebesar 5.300.000 atau disebut dengan kesalahan dicatat rupiah yang terlalu besar. Yang pertama itu kita membalik jurnal yang salah di mana kas pada biaya gaji. Habis itu kita membuat jurnal yang benar biaya gaji pada kas. Sehingga analisanya adalah kas pada biaya gaji 5.300.000 sedangkan dengan jurnal yang benar biaya gaji 3.500.000 pada kas besar 3.500.000, maka untuk sebagai catatan kita bahwa kas pada debit bernilai 5.300.000 dan kas pada kredit bernilai 3.500.000. Nah, kas pada kredit bernilai 5.300.000 dan biaya gaji pada debit bernilai 3.500.000. Maka dari contoh ini, maka jurnal koreksinya yang benar itu adalah kas pada biaya gaji sebesar 1.800.000. Karena nilainya kita catat terlalu besar, maka kita adakan jurnalnya untuk itu penambahan sebesar 1.800.000 ya, di mana kas di terlalu besar ya keluarnya, maka ada penarikan sebesar 1.800.000 ya pada biaya gaji untuk menormalkan saldo pada akun biaya gaji yang sebelumnya yaitu terlalu besar sebesar 5.300.000. Padahal biaya yang benar itu adalah sebesar 3.500.000. Maka untuk jurnal koreksinya diadakan penarikan nilai kepada kas sebesar 1.800.000 untuk mengembalikan nilai sebenarnya ya, karena nilai tadi terlalu besar seperti itu. Nah, untuk contoh kelima, misalnya untuk pembayaran biaya sewa sebesar 5.800.000, kemudian itu keliru dicatat menerima pendapatan sewa sebesar 8.500.000 atau disebut dengan kesalahan kombinasi. Pertama, kita membalik jurnal yang salah tadi, misalnya pendapatan sewa pada kas sebesar 8.500.000. Atau kita
membuat jurnal yang benar sebesar beban sewa 5.800.000 pada kas sebesar 5.800.000. Sehingga analisanya itu seperti kita lihat di dalam ini, di mana pendapatan sewa 4.500.000 pada kas ya. Nah, untuk dicatat bahwa pendapatan sewa pada debit bernilai 8.500.000 Nah, pada kredit bernilai 5.800.000 ya. Nah, sedangkan kas pada kredit bernilai 5.800.000 dan beban sewa pada debit bernilai 5.800.000. Maka untuk jurnal koreksinya ini jurnal koreksinya adalah pendapatan sewa beban sewa terhadap atau pada kas sebesar 14.300.000. Ini untuk kisahan kombinasi ya. Cara penulisan jurnal koreksinya ini seperti ini: pendapatan sewa dan beban sewa pada kas senilai 14.300.000. Untuk menulis kesalahan penjurnalan pada kasus di atas seperti itu. Nah, untuk itu ya, bagaimana kalau misalnya kan kita melakukan jurnal penyesuaian. Nah, dalam siklus akuntansi neraca saldo selanjutnya kita akan menyusun laporan keuangan yang dilihat dari akun real dan akun nominal. Tetapi saldo yang terdapat di laporan neraca dan laporan laba rugi belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga akun-akun tersebut perlu dikoreksi dan disesuaikan, sehingga jurnal penyesuaian adalah mengoreksi perkiraan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Untuk materi kita ya. Nah, untuk materi kita karena hari ini ya, karena saya jauh kurang fit ya, karena maaf saya lagi sakit juga, lagi batuk, lagi flu. Jadi agak terganggu untuk menyampaikan materi, tidak bisa maksimal ya. Maka materinya saya cukupkan pada sampai halaman 89 ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi selanjutnya. Karena mohon maaf ya, saya juga lagi batuk, lagi kurang sehat ya. Nah, jadi kurang bisa maksimal lah untuk berbicara di pagi tidak fit. Mohon dimaklumi ya, adik-adik sekalian. Baik, ini saja materi kita ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti saya akan share ya di grup kelasnya, dan saudara-saudara merangkum materi ini. Saya akan carikan PowerPoint-nya juga yang tepat untuk saudara-saudara pelajari. Baik, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.